Militer Rusia menyerang satu unit artileri Ukraina dan menghancurkan gudang munisi NATO di kota Shilvanik di wilayah Donetsk yang dikendalikan oleh Kiev. Serangan pasukan Moskow kali ini menggunakan senjata berbasis darat. Sampai sejauh ini, pasukan Rusia telah menghancurkan lebih dari 1.500 kendaraan udara tak berawak serta hampir 4.000 tank kendaraan tempur dan lapis baja lainnya milik Ukraina. Militer Moskow dikatakan juga telah menghancurkan sekitar 3.127 artileri lapangan dan mortir, serta 4.128 kendaraan militer khusus yang digunakan tentara Kiev. Rusia juga meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari yang lalu. Setelah DPR dan LPR meminta bantuan Moskow untuk membela diri dari serangan tentara Kiev, DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi ini demi melindungi rakyat Donbas yang menurutnya telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Hingga saat ini, pertempuran antara Rusia melawan Ukraina masih terus berlanjut. Dukungan dari negara NATO terhadap Ukraina membuat situasi makinlah cukup memanas. Dengan sejumlah persenjataan yang terus dipasok, membuat Rusia pun semakin geram. Meski sempat kewalahan dengan Ukraina, namun Rusia tetap maju tak gentar dengan berbagai cara. Perlu diketahui, Rusia memiliki tik-tik cemerlang dalam setiap tindakan yang akan diambil dalam peperangan. Bukan rahasia lagi bahwa setelah serangan awal ambisius Rusia bertemu dengan berbicara pada Februari-Maret, mulai April Rusia beralih ke gaya perang gesekan yang beroperasi artileri di Jakarta Timur, menghancurkan unit Ukraina dengan penembakan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, eselon komando brigade dan divisi dengan cemburu mempertahankan kendali atas aset artileri yang lebih modern dalam kelompok taktis artileri yang terpusat. Lebih jauh lagi, artileri BGT telah dibebani dengan arsitektur komunikasi yang sangat buruk, memaksa unit untuk memverifikasi misi tembakan melalui ponsel sipil yang tidak tereksepsi, menghasilkan harta atau rantai pembunuhan yang membosankan. Laporan itu juga menjelaskan bahwa unit-unit Rusia yang mengerahkan baterai artileri Yudra-Mijiri sebagian besar senjata yang rusak atau hancur untuk mengalihkan dan menyerap serangan Ukraina. Artileri kontra baterai berusaha untuk menekan artileri lawan, memanfaatkan radar dan sensor akustik untuk melacak terbakar peluru yang masuk ke dalam titik asalnya. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina sudah masuki babak baru. Kedua negara itu didorong untuk melancarkan serangan jarak jauh menggunakan artileri. Dari sisi Rusia, mereka menggunakan taktik yang cukup sederhana di Donetsk Utara, yaitu dengan serangan dua arah untuk mengepung dan mendudukinya. Apalagi Kremlin memiliki keunggulan dari segi kekuatan dan daya tembak. Namun hingga saat ini mereka belum menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Donetsk Utara yang seharusnya sudah diambil alih Rusia pada awal Juni nyatanya masih di tengah pertempuran. Meskipun tentara Putin telah menguasai sebagian besar kota, tetapi tentara Ukraina di Donetsk Utara tetap mendapatkan pasokan senjata, sehingga mereka dapat bertahan dari gempuran Rusia yang hampir sepanjang waktu dan terus menambah pasukan mereka. Dan meskipun gempuran Rusia tidak berhenti dan meningkat, mereka tetap belum bisa memukul mundur pasukan Ukraina di Donetsk Utara. Sama halnya dengan Donetsk Utara, kota Lysychansk memiliki arti penting yang tidak tergantikan oleh Kremlin. Zona Jakarta mengutip Defense View dikatakan bahwa kedua kota itu adalah fokus utama bagi Rusia. Pemerintah Rusia sudah menjelaskan bahwa Crimea dan wilayah Donbas bukan fokus bernegosiasi dengan Ukraina. Dengan kata lain, Presiden Putin jajarannya telah menanggapi bahwa kedua tempat ini sudah menjadi bagian dari Rusia. Padahal jelas, bukan dengan bantuan NATO pasukan Ukraina sulit untuk bertahan dari daya tembak artileri Rusia. Presiden Zelensky berharap bahwa Barat akan menyediakan senjata jarak jauh dengan jarak beberapa ratus mil. Senjata itu dapat digunakan untuk menghancurkan posisi artileri Rusia dan perubahan udara mereka dari jarak yang cukup aman.